Pagi Mas Canggi, lagi apa nih? Lagi Mbak, lagi ngecek monitoring refreshment nih buat PPK sama PPSPM. Oh, sebenarnya gimana sih syarat bagi PPK dan PPSPM agar bisa mendapat sertifikat kalian? Benernya untuk sertifikat keahlian PPK sama PPSPM atau kita nyebutnya PNT, PPK, dan SNT dan PPSPM itu ada beberapa mekanisme gitu ya. Jadi bisa lewat konversi, bisa lewat refreshment, sama bisa lewat uji kompetensi. Nah, kalau untuk refreshment, untuk yang PPK itu terbagi dua. Ada refreshment PPK sama refreshment penyelesaian tagihan. Kalau untuk yang PPSPM, refreshmentnya namanya refreshment PPSPM. Oh, terus apa yang harus disiapkan agar bisa ikut refreshment PPK dan PPSPM itu? Yang harus disiapkan dokumen pendukungnya sih ya, Mbak. Itu SK kepangkatan terakhir. Dan kadang itu ada yang salah upload SK CPNS gitu ya, jadi itu nggak boleh, jadi harus SK kepangkatan terakhir, lalu ijazah pendidikan terakhir, terus SK pengangkatan menduduki jabatan struktural bila menduduki jabatan struktural, lalu sertifikat pengadaan barang dan jasa, dan bukti pengalaman telah menduduki jabatan PPK PPSPM paling nggak di tahun ini dan tahun sebelumnya atau 2 tahun. Tidak harus berturut-turut, tapi ada bukti pengalaman sudah menduduki jabatan PPK atau PPSPM. Wah, komplit juga ya. Terus biasanya ada nggak sih kendala yang biasa dihadapi satuan kerja? Kendala mungkin terkait pengajuan usulan ya Mbak. Jadi karena pengajuan usulannya itu kan dari peserta, yaitu PPK dan PPSPM-nya itu diajukan ke admin satkernya. Nah, kadang admin satkernya ini nggak terinfo kalau ada usulan dari PPK dan PPSPM-nya gitu. Nah, kalau nggak terinfo bisa jadi proses verifikasinya itu lama atau malah kelupaan nggak terverifikasi. Jadi yang seharusnya bisa ikut di refreshment periode triwulan 1 nih, misalnya triwulan 1 2025, karena lupa ke verif di triwulan ini, jadinya bisa ikutnya di triwulan selanjutnya gitu kan, jadinya lebih lama ya. Terus mungkin reminder juga ya Kak. Jadi refreshment ini, mekanisme refreshment penyelesaian tagihan, refreshment PPK, refreshment PPSPM ini terakhir dilakukan di tahun 2025. Jadi untuk tahun 2026 nantinya itu fokusnya di mekanisme konversi dan uji kompetensi, yang mana itu mungkin lebih rumit ya, karena harus ujian, lebih banyak ujian. Sedangkan kalau refreshment kan hanya perlu mengikuti refreshment yang dilaksanakan secara daring ataupun luring seperti itu. Jadi untuk para PPK dan PSPM yang belum mempunyai sertifikat PNT ataupun SNT, bisa sesegera mungkin mendaftar atau mengajukan usulan di Simas Klaten untuk bisa mengikuti mekanisme refreshment. Oke deh, makasih ya informasinya. Sama-sama Kak.